normal itu kita hidup pada tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru, yang berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Bukan kita menyerah pada keadaan, dan pesantren pasti bisa menghadapi ini. Karena apa? Karena santri itu sudah terbiasa hidup dalam kondisi apapun, meskipun butuh penyesuaian. Pandemi ini kan memang tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya. Jangankan kapan berakhirnya, awal mulanya saja kan kita tidak tahu. Semuanya hanya spekulasi. Tapi pada prinsipnya, pesantren pasti mendukung kebijakan pemerintah terkait wabah virus corona. Ya namanya juga warga negara, harus patuh terhadap kebijakan pimpinan negara. Pesantren itu lembaga independen yang dikelola secara mandiri. Situasi yang dihadapi oleh masing-masing pesantren ya tentunya tidak sama. Ada pesantren yang siap menerapkan new normal, tetapi banyak juga pesantren yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, yang mana menurut mereka mungkin akan lebih banyak madorotnya jika memaksakan diri untuk kembali beraktivitas dalam suasana seperti ini. Tapi yang harus ditekankan, pemerintah harus memberi ruang kepada pesantren untuk memilih ijtihadnya sendiri. Opsi mana yang akan diambil? Karena para pengasuh pesantren itu yang lebih tahu, mereka lebih memahami kondisi di pesantrennya masing-masing. Apapun opsi yang dipilih oleh masing-masing pesantren, pemerintah harus turut andil terkait dengan kewajiban negara untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap warganya, ya termasuk di pesantren. Tantangan lain bagi pesantren adalah santri kalong. Santri kalong itu santri yang ikut ngaji di pesantren, tapi dia tidak bermukim. Ini kan sama dengan pesantren yang punya lembaga pendidikan formal, di mana siswa atau santri setiap hari pulang pergi. Mereka berkumpul dalam satu lokasi. Nah, ini kemungkinan resiko penularannya sangat tinggi. Ini yang perlu diantisipasi. Jika ada salah satu dari mereka yang terpapar virus, mereka berpotensi menyebarkan ke santri-santri lainnya yang bermukim. Yang penting, jangan sampai pesantren menjadi tersangka klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Dan itu butuh peran pemerintah. Yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah mendata kebutuhan masing-masing pesantren. Karena kebutuhannya tidak akan sama di masing-masing pesantren itu. Tapi ya jangan hanya didata saja, ya dibantulah. Bagaimana persiapan menghadapi pesantren yang akan mengembalikan santri? Langkah apa ketika santri baru datang di pesantren? Bagaimana
Kalau ada pesantren yang kemarin-kemarin sudah terlanjur mengembalikan santri sebelum ada kebijakan new normal dan lain-lain, itu banyak. Termasuk bagaimana jika ada pesantren yang mengeluarkan kebijakan tidak mengembalikan santri hingga pandemi ini selesai. Jikapun harus menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, tentunya ini problem tambahan. Ini butuh perhatian banyak pihak, seperti kualitas sinyal yang masih jelek, biaya data internet, dan juga biaya internet yang harus secara rutin dikeluarkan. Sementara kita tahu tingkat kemampuan ekonomi orang tua itu kan tidak sama, sangat beragam. Nggak cukup kan hanya sekedar menggelar pengajian di YouTube, Zoom, WhatsApp, dan lain-lain itu lalu semuanya beres. Lamun sira anggek guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang roh ing kukum kang ibadah lan kang ngirangi dan mikir paweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki. Selain berdoa, ikhtiar juga sangat penting. Dibandingkan kita berdebat, saling menyalahkan, apalagi hanya adu argumen yang tidak berarti. Media sosial yang seharusnya dijadikan sebagai sarana edukasi, sekarang kebalik. Banyak yang tiba-tiba menjadi praktisi kesehatan dadakan hanya karena sebuah sensasi, dan ini menurut saya sesat. Imbasnya yang nantinya akan menjadikan kepanikan di mana-mana. Saya sangat miris dengan kondisi masyarakat yang menerima informasi yang tidak jelas dari media sosial. Dan ironisnya itu di-share ulang, dibagi-bagikan kemana-mana, di grup-grup WhatsApp. Apalagi ada yang mengaitkan ini menjadikan bencana sebagai bahan perselisihan. Malah ada yang sampai beradu dalil-dalil agama, dalil-dalil politik. Sehingga lupa sama pokok permasalahannya. Virus nggak kenal agama, mau agamamu Kristen, mau agamamu Islam, mau Hindu, mau partaimu merah, biru, hijau, nggak kenal, kena ya kena saja. Dan ini, masyarakat kita itu banyak yang gagal paham terkait kebijakan pemerintah ataupun berbagai lembaga untuk menghadapi pandemi. Ya karena memang tidak memahami secara komprehensif kebijakan itu. Contohnya begini, yang ramai kemarin itu kan fatwa terkait pelaksanaan sholat Jumat. Banyak yang memahaminya setengah-setengah. Di situ disebutkan bahwa diperbolehkannya meninggalkan sholat Jumat adalah bagi orang yang berada di suatu kawasan yang berpotensi penularannya sangat tinggi. Jika penularannya rendah, ya tetap wajib Jumatan. Dan sekali lagi, ini bukan gebiah uyah. Itu tidak bisa diterapkan di semua daerah. Lagian loh ya, masjid ditutup pada rame, masjid dibuka sepi. Kalau dikatakan bosan, semua pasti bosan. Yang dirumahkan itu kan bukan hanya pegawai. Santri juga dirumahkan
sejak macam-macam ya, 2-3 bulan yang lalu. Mereka ini malah harus tetap berada di rumah dengan mempertahankan istiqomah, mempertahankan kebiasaan-kebiasaan akhlak seperti yang diajarkan di pesantren selama ini. Dan guru-gurunya dituntut lebih kreatif agar belajar di rumah tidak membosankan dengan materi-materi yang menarik tentunya. Para orang tua juga mendadak jadi guru, mereka harus lebih bersabar kepada putra-putranya. Ya meskipun banyak yang menghasilkan drama. Toh ada juga pesantren yang tidak memulangkan santri sampai sekarang. Entah mereka memang tidak dengar, tidak tahu informasi tentang COVID, tentang pandemi, atau mereka menganggap itu ya biasalah, namanya penyakit kan. Itu kan persepsi orang juga berbeda-beda. Lah gimana santri yang tidak pulang sampai sekarang itu? Mereka juga bosan. Mereka harus tetap berada di pondok, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh pulang. Harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tidak menerima tamu. Banyak kan? Menurut saya belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang penting ada gurunya. Tidak belajar di pesantren, tidak belajar di sekolah, itu artinya bukan liburan. Hanya sistemnya yang berubah. Ya kita semua berharap pandemi ini segera berakhir. Tapi yakinlah bahwa apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan akan membawa hikmah yang besar bagi anak cucu kita.